Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Darul Ulum dan teman rekan saya Ahmad Alfian yang akan menerangkan tentang penelitian dan sumber data dalam riset pemasaran. Data dalam riset pemasaran menurut Malhotra adalah identifikasi, pengumpulan, analisis, diseminasi, serta penggunaan informasi secara sistematik dan objektif. Terdapat dua macam data riset. Yang pertama, data kualitatif. Data yang menggambarkan atau mendeskripsikan perasaan, tanggapan, dan persepsi orang yang dikumpulkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang tidak terstruktur, karena tujuannya untuk menggali ide responden secara mendalam. Yang kedua, data kuantitatif. Data yang dapat dihitung atau disajikan dalam bentuk angka yang dikumpulkan secara terstruktur. Periset akan berusaha melakukan proses pembuatan data menjadi data kuantitatif, yaitu mengubah data semula menjadi data berwujud angka. Sumber data dalam riset pemasaran ditinjau dari sumbernya dapat dikategorikan menjadi dua kategori besar, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, bukan oleh periset sendiri. Periset sekedar mencatat, mengakses, atau meminta data tersebut ke pihak lain yang mengumpulkannya di lapangan. Periset hanya memanfaatkan data yang sudah ada untuk penelitiannya. Data primer. Data primer merupakan data asli yang dikumpulkan oleh periset untuk menjawab masalah risetnya secara khusus. Dalam riset pemasaran, data primer diperoleh secara langsung dari sumbernya, sehingga periset merupakan tangan pertama yang memperoleh data tersebut. Yang selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya, Ahmad Alfian. Baik, terima kasih. Setelah tadi dijelaskan sumber data dalam riset pemasaran, selanjutnya akan saya jelaskan peran sumber data sekunder dalam riset pemasaran. Untuk data sekunder bisa dipilah menjadi dua bagian lagi berdasarkan sumber penyedianya, yaitu data internal dan juga eksternal. Untuk data internal itu berasal dari perusahaan yang bersangkutan, kemudian berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan, dan juga seringkali tidak tersedia secara lengkap di perusahaan yang kecil atau kurang terorganisir dengan baik. Kemudian perusahaan yang memiliki data pelanggan yang terorganisir dengan baik akan memiliki database yang lengkap dan berisi karakteristik pelanggannya. Untuk data internal sendiri bisa digunakan atau bahkan cukup untuk melakukan riset pemasaran yang memiliki topik berupa deskripsi pelanggan saat ini, ramalan penjualan, analisis profitabilitas produk, kemudian juga berkaitan dengan kegiatan operasional atau transaksi. Kemudian untuk data eksternal berasal dari luar perusahaan yang bersangkutan, kemudian cenderung lebih banyak berhubungan dengan lingkungan makro seperti kondisi persaingan, demografi, ekonomi, politik, hukum, serta sosial dan budaya. Untuk data eksternal mungkin juga akan cukup untuk melakukan riset pemasaran yang memiliki topik berupa mengukur potensi pasar di suatu daerah, mengukur daya beli penduduk, kemudian menentukan wilayah pemasaran yang secara politik stabil, atau mengidentifikasikan jumlah pesaing dan pangsa pasar. Kemudian selanjutnya akan saya beri contoh studi kasus yang mana saya di sini menggunakan dua merek mie instan sebagai riset pemasaran yang laris di Kabupaten Pasuruan. Bisa dilihat situ ada dua merek instan, yaitu Indomie dan juga mie sedap. Yang pertama menggunakan data sekunder, yakni periset nanti akan sekedar mencatat, mengakses, atau meminta data tersebut ke pihak lain yang telah mengumpulkan di lapangan. Riset nantinya hanya memanfaatkan saja data yang sudah ada untuk penelitiannya, seperti data dari BPS atau Badan Pusat Statistik dan juga laporan tahunan perusahaan. Kemudian
dalam data sekunder ini nantinya dipilah lagi berdasarkan sumber penyedianya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ada data internal dan juga data eksternal. Untuk data internal mungkin nantinya juga akan bisa digunakan untuk riset pemasaran yang fokus kepada topik ramalan penjualan, kemudian deskripsi pelanggan saat ini, kemudian analisis profitabilitas produk, yang mana nanti periset bisa mendapatkan informasi tersebut dari perusahaan yang bersangkutan dengan meminta data yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Terlebih lagi seperti perusahaan besar dengan merek dagang mie instan yang kita bahas kali ini, yaitu Indomie dan juga mie sedap, kemungkinan besar segala informasi sudah tersedia secara lengkap. Kemudian selanjutnya untuk data eksternal yang mungkin nantinya juga akan cukup untuk digunakan pada riset pemasaran yang berfokus dengan topik mengukur potensi pasar di suatu daerah, mengukur daya beli penduduk, menentukan wilayah pemasaran yang secara politik stabil, serta mengidentifikasi jumlah pesaing dan pangsa pasar, yang mana periset nanti bisa mendapatkan informasi tersebut bukan dari perusahaan yang bersangkutan, melainkan dari pihak eksternal atau pihak ketiga. Kemudian sehingga dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari data internal dan juga eksternal, informasi nantinya diperoleh bersifat terstruktur dan dapat dengan mudah diperoleh tanpa banyak mengeluarkan biaya dan waktu. Tadi sudah saya jelaskan untuk menggunakan data sekunder. Selanjutnya menggunakan data primer, yang mana nanti periset mengumpulkan sendiri atau memperoleh secara langsung data tersebut dari sumbernya untuk menjawab masalah risetnya secara khusus, atau dengan kata lain periset sebagai tangan pertama dari suatu data. Kemudian dalam pelaksanaan riset pemasaran dari 2 merek mie instan yang harus di Kabupaten Pasuruan, periset bisa menyebarkan kuesioner atau angket ke beberapa pedagang, kemudian melakukan wawancara langsung ke beberapa konsumen dan juga survei ke pasar. Sehingga dengan menggunakan data primer yang mana periset memperolehnya secara langsung, informasi yang diperoleh oleh periset nanti sifatnya tidak terstruktur, atau informasi yang diberikan oleh sumbernya sangatlah beragam. Di sisi lain, biaya dan waktu yang dibutuhkan juga relatif banyak daripada menggunakan data sekunder. Sehingga dalam proses riset pemasaran dari 2 merek mie instan yang laris di Kabupaten Pasuruan, data sekunder memiliki peran penting jika dilihat dari beberapa keefisienan dan keefektifan tadi. Tetapi kembali lagi kepada minat serta kemampuan periset. Mungkin bisa jadi periset lebih memilih tantangan serta hasil kerja keras sendiri dalam melaksanakan risetnya. Sekian dari kelompok 4, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.